menurut dari berbagai sumber, Einstein itu justru dia karena hidupnya bermakna gitu ya, dia ingin ya meninggal saja, dia nggak ingin hidup terlalu panjang gitu ya. Einstein punya tujuan. Nah, yang menarik Ustadz di sini Allahyarham menunjukkan racunnya itu bukan hanya racun mental, nanti dia akan bertransformasi menjadi racun fisik gitu, yang menyerang fisik kita. Yang tadi itu ya, kalau kita melakukan mode ini, nanti tubuh kita itu akan menghasilkan hormon, ini dijelasin. Ini kalau dari yang 15 ini yang virsal itu yang lebih dominan atau misalkan paling membahayakan yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan Mishkat TV yang menyimak, kita kembali lagi pada kajian kita, kajian pemikiran futuristik dari Allahyarham. Kita memasuki pada buku Meraih Kebahagiaan. Dan kemarin kita sudah bersama Pan Apik terkait dengan sukses yang beracun. Kita sekarang lanjut terkait dengan detox racun kesuksesan. Jadi masih terkait dengan urusan racun dan sukses. Dan bersama kita Pak Budi Sulastya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Ini Pak Budi, kita sekarang masuk kepada ini ya, yang terkait dengan detox racun kesuksesan. Jadi yang kemarin kita sudah mengenal beberapa racun sukses, sekarang detoxnya ya kayak gitu. Di buku kita ini, di Allahyarham ini, sudah ada yang terkait dengan tes sindrom suksesnya, toksiknya juga, termasuk juga persal ya. Vilsal itu dia memberikan tanda-tanda terkait dengan penderita sukses yang beracun itu. Ya. Pak Budi, barangkali bisa dieksplorasi terkait detox racun kesuksesan ini? Ya, baik Ustaz. Ya, ini jadi detox racun gitu ya. Jadi yang saya kepikir itu kenapa ini bisa jadi racun gitu ya. Dan kemarin udah dijelaskan juga, nanti di bagian ini juga ada penjelasannya. Nah, ternyata efek racunnya itu manifestasinya bentuknya bisa macam-macam Ustadz ya. Nah, ini yang menarik, Allahyarham Ustadz Jalal ini di awal bab ini ya, SST, sindrom sukses toksik gitu ya, halaman 127, beliau membahas itu manifestasi atau bentuk-bentuk dari tes sindrom sukses toksik itu. Jadi dibentuk dalam ini, di-list dalam bentuk tes ya. Ada 15 tes gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau perhatikan di sini, nanti di halaman-halaman berikutnya ada penjelasannya gitu ya. Nah, kita lihat dulu tesnya ini ya. Ini menarik ini. Jadi ini sangat praktikal karena kita bisa melakukan self assessment gitulah ya. Assessment terhadap diri kita sendiri. Kita lihat dulu ya. Nah, ini tesnya adalah karya dari Dr. Pearsall ya. Kita bisa lihat, jadi ada 15 pertanyaan. Apakah orang yang sangat dekat dengan Anda akan mengatakan bahwa, nah ini ya, orang yang dekat dengan kita itu anggapan terhadap kita seperti apa? Nah, yang nomor 1 misalkan, sukses Anda telah mengakibatkan Anda tidak peka pada perasaan orang lain dan tidak hirau pada kebutuhan orang lain, itu ya. Jawabannya ya atau tidak gitu ya. Di sini kita harus jawab ya atau tidak gitu ya. Nanti dihitung jumlah jawaban ya. Jadi nomor 2, Anda telah mengikuti tempo kehidupan modern yang penuh stres dan melihatnya sebagai syarat yang tak terhindarkan untuk mencapai sukses gitu ya. Nah, itu kalau kita sudah terkena sukses toksik, itu bisa yang nomor 1, nomor 2 ini menjangkiti kita dan seterusnya ini ya. Ada yang sampai ini ya, perasaan Anda berubah-ubah dari pagi sampai malam. Jadi kita emosinya itu nggak stabil gitu ya. Ada perubahan yang ekstrim gitu. Kemudian bisa juga kita jadi kelewat kritis, itu yang nomor 4. Anda sangat kritis dan tidak toleran terhadap orang lain gitu. Jadi kita mengomentari orang lain dengan sangat kritis dan seterusnya Pak Ibu ya. Nah, ini masing-masing nanti Allahyarham itu menjelaskan itu. Ini misalkan nomor 1 itu ya. Nah, ini padanannya kita bisa lihat di halaman berikutnya. Nah, nomor 1 itu disebut sebagai
gejala self-centeredness gitu ya. Jadi kita merasa diri kita itu adalah pusat gitu. Kemudian nomor 2 itu stress surrender. Jadi kita itu menyerahkan diri pada stres. Jadi kita mengalami stres dan seterusnya, tapi kita tidak menyadari bahwa kita sedang stres. Dan kita ya udah ikut aja, ikut arus saja gitu ya. Stress surrender, kemudian ada ups and down tadi itu ya, yang emosinya berubah, ada chronic cynicism, kita sinis secara berlebihan dan sebagainya. Nah, ini nanti kalau yang saya baca ya, dari mengerjakan tes tadi, kemudian kita membaca masing-masing penjelasan dari Ustadz Jalal ini ya mengenai manifestasi dari toksik tadi, itu nanti sangat kita akan mempunyai insight Bapak Ibu ya. Kita mengenali diri kita, apakah kita sebenarnya sudah terjangkiti tadi itu Ustadz, toxic syndrome itu. Ya. Dan sekaligus kita bisa ini ya, punya insight juga bagaimana cara mengatasinya. Meskipun nanti di bagian belakang Ustadz Jalal juga menjelaskan itu cara mengatasinya nanti seperti apa, detoxnya gitu ya. Gitu Ustadz. Ini kalau dari yang 15 ini yang viral itu yang lebih dominan atau misalkan paling membahayakan yang mana? Paling membahayakan, wah ini ya, ini kalau menurut saya sih ini semua berbahaya ya? Semua berbahaya, tapi bisa kita lihat ya, misalkan ups and down, chronic cynicism, membahayakan mungkin dalam arti dia merusak kehidupan sosial kita. Iya, ya. Mungkin tidak hanya diri, mungkin yang lain ya. Mungkin 2 ini Ustadz ya, yang 2 mungkin ya, ada misalkan ini ya, chronic cynicism. Kita sinisme kronis itu bahkan kita bisa sinis terhadap pasangan hidup kita gitu ya, terhadap istri. Misalkan terhadap anak kita, terhadap rekan kerja, itu kan luar biasa itu, bisa sangat merusak. Kemudian yang kedua ini yang bahaya juga, weariness, yaitu kelelahan tanpa henti. Tadi itu kan kita menjalani kehidupan untuk mencapai kesuksesan, gitu ya. Untuk sukses kita kerja, berupaya dan seterusnya tanpa henti. Nah, ini akan menyebabkan kelelahan, kemudian kurang tidur, akhirnya akan menyerang ke fisik kita, gitu ya. Jadi khawatirnya justru kita mengejar kesuksesan, yang kita dapat ya udah kita dapat yang kita kejar gitu ya, tapi sakit gitu ya. Nah, kalau di Indonesia atau kita lah di lingkungan kita dan sebagainya, yang diamati oleh Pak Budi, yang dominan dari 15 apa? Dominan dari 15 yang tadi itu ya, weariness itu kelelahan tanpa henti ini. Itu dominan ya. Ini cukup dominan ini Ustadz ya. Nah, yang menarik lagi ada ini ya. Jadi ada yang dia melakukan pekerjaan secara paralel gitu. Saya lupa ini ya. Karena berarti ada yang dikejarnya luar biasa. Betul. Yang nomor 7 kalau nggak salah Ustadz. Nomor 7 ya. Multitasking. Wah, ini luar biasa. Ya. Ini sebenarnya berkelindan dengan nomor 9 tadi, weariness ya. Jadi ini saya temui di beberapa teman Ustadz, bahkan ya ini lebih parah lagi ketika setelah pandemi ya, karena kan kita bisa meeting online dan sebagainya. Nah, ketika saya meeting dengan seseorang di klien dan sebagainya, oke, kita meeting sekarang gitu ya. Nanti ada seseorang itu yang dia minta izin, mohon maaf ya, saya ini meetingnya sambil paralel. Saya meeting paralel itu gimana? Oh, ternyata dia mendengarkan meeting yang sekarang gitu ya di meja, kemudian dia masih mendengarkan meeting yang lain gitu. Saya nggak kebayang, zaman dulu nggak ada kayak gitu. Manusia itu ketika meeting ya udah meeting ya satu meeting, nggak mungkin dia kita pecah konsentrasi menjadi 2. Gitu. Sekarang itu menjadi gejala umum, banyak orang yang melakukan itu. Oke, kita lanjut lagi terkait dengan ini. Apalagi yang ditawarkan oleh Allahyarham ini? Ya, ini jadi ini kan berbagai manifestasinya tadi ya Ustadz ya. Kemudian Allahyarham juga menjelaskan ini sebenarnya hal yang seperti ini kenapa sih terjadi ya? Kalau kita mengejar kesuksesan, kenapa kayak gini gitu ya? Nah, ini kita masuk dulu ke contoh ini Ustadz ya. Jadi sebenarnya yang disebut sukses, bahagia ya, itu yang seperti apa? Ini ada beberapa kasus ini sebagai eksperimen pikiran lah ya. Jadi Einstein, Hawking,
Kurzweil ya. Nah ini menurut dari berbagai sumber, Einstein itu justru dia karena hidupnya bermakna gitu ya, dia ingin ya meninggal saja, dia nggak ingin hidup terlalu panjang gitu ya. Einstein punya tujuan. Jadi dia sudah menemukan penemuan ilmiah yang spektakuler gitu ya, sebaik mungkin dia sudah berusaha, tapi kemudian ya udah, saya nggak perlu hidup panjang, kalau mati saja gitu ya. Kemudian nanti ketika Einstein meninggal, dia minta abunya tubuhnya nanti diperabukan gitu, abunya dibuang ke sebuah tempat gitu ya. Hawking kira-kira di tengah-tengah lah ya. Nah, ini yang ekstrim Kurzweil. Kurzweil ini ukuran kebahagiaan adalah hidup panjang. Ya. Jadi bahkan dia merumuskan bahwa kita sebenarnya bisa memperpanjang hidup kita dengan mentransfer diri kita itu ke komputer gitu ya, ke media silikon gitu. Ya, hipotesisnya gitu ya. Itu nanti benar atau tidak itu masalah lain. Tapi prinsipnya adalah Kurzweil ingin hidup sepanjang mungkin. Supaya dia sukses, kan sepanjang mungkin berarti kesuksesannya semakin sukses gitu. Ya, semakin terlihat. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini beberapa contoh saja. Juga. Nah kita nanti mungkin bisa lihat dulu Ustadz ya, yang boleh. Ini nanti terkait juga. Ini ada buku tulisan dari Pak Agus Ngirmanto ya, Paman Apik ya, tentang pandangan Mulasadra ini ya. Tadi itu sukses itu apa? Nah ini dikaitkan juga dengan kematian ya, karena kematian itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Ya, pasti itu. Kalau kita belum bisa memaknai kematian, hidup setelah mati itu seperti apa, gitu ya? Nanti jebakan kesuksesan itu akan semakin mengintai kita, gitu ya. Karena tadi itu yang kita kejar berarti kan tujuan-tujuan jangka pendek itu. Kita tidak melihat kematian dan berikutnya, ya. Nah ini bahkan Mulasadra menunjukkan bahwa yang bagian bawah itu Ustaz ya, kematian itu sebenarnya adalah proses penyempurnaan jiwa secara gradual. Jadi sebenarnya kita nggak mati, tapi itu adalah proses alamiah penyempurnaan jiwa. Jiwa itu akan melangkah melanjutkan kehidupannya ke yang lebih tinggi gitu ya, dan menjadi eksistensi yang mandiri dari badan. Gitu. Nah kira-kira seperti itu, Ustaz. Ini cocok bagi orang-orang yang beragama ya. Di luar agama itu betul. Jadi problem ya, di luar agama ukurannya beda, kesuksesan itu apa, ya, kebahagiaan itu apa gitu ya. Nah ini menarik juga Ustadz ya, yang ini yang tadi itu ya yang saya singgung sekilas ya, mengapa sukses mengakibatkan sakit gitu ya, karena mode hidup kita ketika mengejar kesuksesan itu yang kira-kira ada 3 ini, modenya adalah hidup mati. Jadi kalau kita tidak bekerja, kita tidak berupaya dengan keras, itu pilihannya itu hidup atau mati gitu ya. Gawat gitu. Jadi kita dengan terpaksa harus bekerja keras. Terus menerus gitu. Atau menang kalah gitu ya. Atau serang atau ditendang. Ya, kalau kita tidak menyingkirkan orang lain, nanti kita yang disingkirkan. Berhadapan diposisikannya selalu. Betul. Jadi selalu hidup ini perang gitu Ustaz ya. Hidup ini perang. Itu yang membuat tadi itu. Jadi kita mengejar kesuksesan sekaligus kita mengakumulasi penyakit tadi itu, sindrom sukses toksik itu tadi. Racunnya tadi kita kumpulkan itu dengan yang ini ya. Nah, ini bahkan Allahyarham juga menjelaskan di tubuh kita ketika kita melakukan semua ini, itu ada reaksi-reaksi tubuh kimiawi, hormon dan sebagainya yang nanti akan mendestruksi kita secara fisik juga. Yang fenomena seperti ini yang mengakibatkan sakit ini dan kesuksesan ini, yang hidup mati, menangkal, serang, tendang dan sebagainya, itu tidak aspek personal saja, tapi juga aspek yang lebih luas lagi ya, ada ya. Betul Ustaz. Jadi ini kan bisa ke individual gitu ya, kita melakukan ini. Secara sosial kan manusia itu pasti berhubungan dengan orang lain. Dia ada di society, ada di kantor, ada di sekolah, ada di masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita melakukan ini nanti bisa jadi ada terbentuk kelompok-kelompok. Gampang saja misalkan kelompok-kelompok politik gitu ya. Politik itu bekerja kira-kira ya kayak gini. Hidup mati, menang kalah, serang ditendang gitu kan, saling menyikut gitu. Kemudian kalau kita bekerja di perusahaan, kita juga seringkali mendengar cerita bahwa untuk naik jabatan kita harus melakukan intrik-intrik tertentu dan sebagainya. Nah, yang menarik Ustadz di sini Allahyarham menunjukkan racunnya itu bukan hanya racun mental,
nanti dia akan bertransformasi menjadi racun fisik gitu, yang menyerang fisik kita. Yang tadi itu ya, kalau kita melakukan mode ini, nanti tubuh kita itu akan menghasilkan hormon. Ini dijelasin di sini ya, ada keseimbangan glukosa juga terganggu gitu ya. Ada berbagai hal di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga. Nah, ini yang akhirnya racunnya itu juga jadi racun fisik. Jadi racun fisik. Iya, betul. Nah, kalau saya ingat, kalau dengan ini mengingatkan saya pada agama itu ada namanya istilahnya fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jadi tampaknya solusi untuk ini diarahkan pada yang baik itu atau gimana? Nah, fastabihul khairat itu kan berlomba kebaikan. Nah, itu tapi ada tujuan mungkin ya? Ya, yang kita kejar itu bukan jangka pendek gitu kan. Ya, kebaikannya itu kita berkhidmat pada orang lain, kita melakukan ibadah dengan ikhlas gitu ya. Nah, kalau kita menjalankan prinsip-prinsip agama itu insya Allah kita akan lumayan terhindar ini Ustadz ya. Kita tidak akan terjebak pada kesuksesan jangka pendek tadi. Karena yang kita kejar adalah tujuan-tujuan yang lebih hakiki sebenarnya. Agama kan begitu ya, prinsip-prinsipnya itu selalu prinsip-prinsip hakiki. Oke. Baik, Pak Budi, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan di sesi akhir kita ini. Baik Ustadz. Nah, ini kita sambil lihat ya Ustadz ya. Jadi setelah menunjukkan berbagai toksik itu, nah ini sebenarnya ada detoxnya sesuai judul kita. Jadi ada 3 hal: kepuasan atau contentment, ya, ketenangan atau calm, dan ketersambungan, ya, atau connection, ya. Nah, contentment itu adalah rasa syukur bahwa kita puas dengan apa yang sudah kita miliki hari ini, ya. Saya bisa duduk di sini, ini punggung saya tetap bisa tegak. Itu kalau kita sadari betul, ini nafas saya masih bisa saya tarik dengan ringan gitu ya. Itu kita harus puas gitu, harus bersyukur. Keluarga di rumah juga selamat gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai contentment. Nah, dengan kepuasan itu nanti kita bisa beranjak ke yang kedua, yaitu ketenangan. Kita melakukan sesuatu nanti dengan tenang dan sabar. Kita tidak mengejar sesuatu secara berlebihan, karena tadi itu kita di dalam diri kita sudah ada tadi itu rasa syukur tadi itu ya. Nah, berikutnya nanti kita akan ritme kita tidak akan tergesa-gesa lagi. Ini ya. Tadi saya ngomong cepet. Ini sekarang ngomongnya pelan-pelan. Nggak akan tergesa-gesa lagi. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita akan menikmati apa yang kita lakukan pada momen ini. Langkah demi langkah kita nikmati, kita selami. Kita mulai mengutamakan kedalaman, gitu ya. Nah, itu ketenangan. Kepuasan, ketenangan, dan yang sangat penting yaitu ketersambungan. Nah, ketersambungan ini adalah koneksi kita dengan orang-orang yang kita cintai, masyarakat di sekitar kita, ya. Jadi di sini ada 4 hal ini justru Ustadz. Ada love ya, disingkatnya di love ya. Listen. Jadi kita harus mendengarkan apa yang diceritakan oleh orang lain gitu ya, apa keluh kesah orang lain, kita mendengarkan dengan baik ya. Tidak self-center ya. Kalau self-center kita mendengarkan tapi sebenarnya tidak mau dengar. Iya, nggak mau dengar kan kepentingan kita ya. Kemudian kita observe gitu ya. Observe, kemudian value juga ya, kita mengutamakan nilai-nilai, kemudian empathize ya, kita empati terhadap orang lain ya. Jadi 3 hal tadi itu contentment, sabar, ketenangan, dan ketersambungan gitu ya. Kemudian ketersambungannya dibagi 4 ini. Itu yang kita sebut sebagai tadi itu obat atau detox terhadap toxic syndrome tadi, sukses syndrome. Oke, Pak Budi, tampaknya kita cukupkan dulu, nanti insya Allah kita akan menyambung lagi. Bapak dan Ibu, kita akhiri perjumpaan kita terkait dengan sukses yang beracun, termasuk detoxnya. Insya Allah nanti kita nyambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhiri dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Temuan kita.